Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman saya semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat, semangat. Perkenalkan, nama saya Salman Ma'ruf Hidayat. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Hari ini saya bukan untuk ceramah panjang dan bahkan bukan untuk menggurui siapapun, tapi saya hadir sebagai orang yang mengerjakan tugas UAS. Di video ini yang insya Allah tidak lebih dari 7 menit, saya akan mengajak teman-teman saya untuk bicara soal satu hal yang mungkin sudah sering kita dengar tapi belum tentu kita kerjakan, yaitu belajar dan menghafalkan Al-Quran. Jadi sebelum kalian scroll, alangkah baiknya tonton dulu video ini. Barangkali ini adalah teguran lembut dari Allah SWT yang kalian butuhkan hari ini. Teman-teman, saya mau mulai dari satu pertanyaan yang sederhana. Kapankah kita terakhir membaca Al-Quran? Bukan karena itu disuruh ataupun karena ada tugas, tapi karena kita ingin atau rindu kepada Al-Quran itu. Kalau jawabannya sudah lama kita tidak membuka Al-Quran, tidak apa-apa, tidak ada yang memarahi kalian ataupun menjudge kalian. Justru itulah kenapa video ini ada. Di zaman kita yang serba digital ini, HP selalu ada di tangan kita. Notifikasi itu akan selalu masuk seperti notifikasi WhatsApp, TikTok, ataupun yang lainnya. Konten hiburan itu tersedia dalam 24 jam tanpa henti. Dan tanpa sadar, Al-Quran yang seharusnya menjadi prioritas kita, pelan-pelan kita mengabaikannya. Padahal Al-Quran itu bukanlah sesuatu buku yang hanya terletak di rak saja, tapi Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah yang diturunkan untuk khusus manusia di bumi ini. Dan sebenarnya Allah itu berbicara langsung dengan kita. Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita pelajari? Sekarang saya ingin berbagi beberapa alasan mengapa kita harus bukan sekedar boleh, tapi harus menjadikan Al-Quran itu sebagai dari keseharian kita. Pertama, Allah sendiri yang menjamin kemudahannya dalam menghafalkan. Dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17 Allah berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Yang artinya itu, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat dan dipelajari. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat ini diulang sampai 4 kali dalam surah yang sama, seolah-olah Allah itu bertanya berulang-ulang kali pada kita, sudah maukah kamu? Jangan sampai kita itu hanya diam saja. Yang kedua, alasannya itu status mulia bagi yang mau belajar Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamahu." Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Yang artinya, mempelajari Al-Quran saja tidak cukup jika tidak diamalkannya. Jadi riwayat Bukhari. Bukan yang paling kaya di antara kita, bukan yang paling terkenal, tapi yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang bersama Al-Quran itu. Alasan yang ketiga, yaitu kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya itu, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan jika di suatu hari ketika manusia panik semua mencari pertolongan di hari kiamat, Al-Quran yang kita baca akan hadir membela kita di hadapan Allah. Dan Al-Quran itu akan bersaksi bahwa Al-Quran itu pernah kita baca. Yang alasan yang kelima,
Yang keempat yaitu mahkota kemuliaan untuk orang tua kita. Bagi yang menghafalkan Al-Quran, ada kabar sangat luar biasa dari Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kedua orang tua sang hafiz atau hafizah akan dipakaikan mahkota di surga yang cahayanya itu lebih indah dari cahaya matahari. Hadis riwayat Abu Dawud. Kalau kalian ingin membalas jasa orang tuamu, jadilah hafiz atau hafizah. Tidak ada hadiah di dunia ini yang lebih melebihi hadiah tersebut. Saya ingin menutup video ini dengan satu kalimat yang semoga kita semua ingat. Al-Quran itu tidak pernah meninggalkan kita, tapi kitalah yang meninggalkan Al-Quran tersebut. Dan kabar baiknya tidak ada kata terlambat untuk kembali. Mulai hari ini kita bisa letakkan mushaf itu seperti kita meletakkan HP atau handphone. Biasanya kita meletakkan di dekat kita. Jadi kita bisa meletakkan Al-Quran itu di dekat kita agar mudah kita ambil dan kita baca. Baca satu halaman atau satu ayat saja ya, untuk setiap hari, atau satu hari satu ayat gak apa-apa. Dan rasakan bagaimana hati yang tadinya tergesang itu perlahan-lahan akan dingin sendiri. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk menuju Al-Quran, menjadikan kita sebagai ahlul Quran, keluarga Allah di muka bumi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.